Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Istiqomah dengan NIM akhir 71. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester yang dimana mempresentasikan materi yang berjudul sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia merupakan suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biakan untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunannya berikut. Organ-organ yang berperan dalam reproduksi yaitu organ reproduksi laki-laki yang dimana berasal dari jaringan embrional yang sama dengan organ reproduksi wanita. Perkembangan atau pertumbuhan sel-sel mana yang akan terjadi ditentukan oleh hormon XX dan XY saat fertilisasi. Selanjutnya ada organ reproduksi luar ya. Yang pertama ada penis, yang kedua ada buah zakar, yang ketiga ada skrotum atau kantung peler. Selanjutnya ada organ reproduksi dalam, yaitu organ yang tidak tampak dari luar. Yang pertama ada testis, yang kedua ada tubulus seminiferus, yang ketiga ada saluran reproduksi. Selanjutnya ada saluran pengeluaran. Yang pertama ada epididymis, yang kedua ada van deferens, yang ketiga ada vesikula seminalis dan ductus seminalis, yang keempat ada kelenjar prostat, yang kelima ada penis. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu genetikal internal dan genetikal eksternal. Yang pertama ada ovarium yang terletak pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Di dalam ovarium terdapat kelenjar endokrin penghasil hormon dan sel tubuh sebagai penghasil ovum atau sel telur. Yang kedua ada saluran reproduksi, yaitu pada wanita adalah oviduk atau tuba fallopi. Oviduk merupakan tempat terjadinya fertilasi. Yang ketiga ada salping atau tuba fallopi, embriogik, uterus dan tuba berasal dari ductus moleri. Yang keempat ada uterus, suatu organ muskular berbentuk seperti buah per, dilapisi dengan peritoneum atau serosa. Dalam keadaan tidak hamil, uterus terdapat dalam ruangan uterus pelvis minor di antara vesika urinaria dan rektum. Yang kelima ada vagina, rongga musculomentranosa terbentuk tabung mulai dari tepi serviks uteri di bagian kranial dorsal sampai ke vulva di bagian kaudal ventral terletak antara kandungan kemih dan rektum. Selanjutnya ada gametogenesis, spermatogenesis, dan oogenesis. Gametogenesis merupakan proses terbentuknya gamet atau sel kelamin. Gametogenesis pada pria dinamakan spermatogenesis yang merupakan proses pembentukan sel kelamin atau spermatozoa, dan gametogenesis pada wanita dinamakan oogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin wanita atau ovum. Yang kedua ada spermatogenesis, suatu proses pembentukan sel sperma yang terjadi pada testis. Yang ketiga ada oogenesis, salah satu proses yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita. Proses ini bertujuan sebagai pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum di dalam ovarium atau indung telur. Selanjutnya ada fertilisasi. Pengertian fertilisasi merupakan suatu proses peleburan atau fusi inti sel gamet jantan atau spermatozoon dengan sel gamet betina atau ovum pembentuk sel tunggal yang dinamakan dengan zigot. Selanjutnya ada macam-macam fertilisasi. Yang pertama ada fertilisasi eksternal atau proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di luar tubuh betina. Yang kedua ada fertilisasi eksternal atau proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di dalam tubuh betina. Selanjutnya ada tahap-tahap fertilisasi, ada 4 tahap. Yang pertama ada
penetrasi korona radiata atau oleh sperma dengan bantuan enzim hyaluronidase yang melarutkan senyawa hyaluronid pada korona radiata. Yang kedua ada penetrasi zona pelosida oleh sperma dengan bantuan enzim akrosin untuk menghancurkan glikoprotein. Yang ketiga ada setelah menembus zona pelosida, spermatozoa masuk ke ruangan vetivilerin atau ruangan antara zona pelosida dengan membran vitalin atau membran plasma, kemudian menempel dan terjadi fusi atau peleburan membran spermatozoa dengan membran plasma oosit. Yang keempat ada kedua pronukleus bergerak ke tengah lalu terjadi fusi atau peleburan pronukleus wanita dan pronukleus pria disebut dengan Xiang Ami. Ada implantasi. Proses terjadi setelah sperma berhasil membuahi sel telur di saluran tuba falopi membentuk zigot. Pada saat itu uterus sedang berada dalam fase sekresi lendir di bawah pengaruh progesteron dari korpus luteum yang masih aktif sehingga lapisan endometrium dinding rahim menjadi kaya pembuluh darah dan banyak muara kelenjar selaput lendir rahim yang terbuka dan aktif. Tumbuh kembang fetus. Proses pertumbuhan embriogenesis yaitu zigot mulai tumbuh menjalani pembelahan mitosis awal sampai beberapa akhir. Selanjutnya ada siklus menstruasi yang dimana pengeluaran darah yang terjadi akibat perubahan hormon yang terus menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium. Ovulasi sehingga terjadi peluruhan dinding rahim jika kehamilan tidak terjadi. Siklus menstruasi itu waktu hari pertama terjadi menstruasi sampai datang menstruasi pada periode berikutnya. Selanjutnya ada perawatan dan kesehatan alat-alat reproduksi. Yang pertama ada pakai handuk yang lembut, kering, bersih dan tidak berbau atau tidak lembab. Yang kedua ada memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga ada pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Yang keempat ada pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Yang kelima ada bagian wanita dihindari menggunakan sabun wangi, sabun sirih, deodoran, bedak dan vaginal dotsel karena dapat menyebabkan kulit kelamin rentan iritasi. Selanjutnya ada bagian wanita sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman tidak terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Selanjutnya ada bagi wanita yang mulai memasuki masa menstruasi, sebaiknya memperhatikan kebersihan alat reproduksi saat menstruasi. Selanjutnya ada bagian laki-laki dianjurkan untuk menghitan atau disunat agar mencegah terjadinya infeksi bakteri di penis. Kita akan memasuki sistem reproduksi pada hewan. Yang pertama ada jenis-jenis reproduksi hewan, reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual adalah jenis perkembangbiakan yang dilakukan oleh sel tubuh tanpa melibatkan sel kelamin. Pada hewan, perkembangbiakan seperti ini umumnya hanya dijumpai pada hewan rendah, misalnya Paramecium, amuba dan auklena atau membelah diri, hidra dan ubur-ubur atau bertunas, bintang laut dan planaria atau fragmentasi. Yang kedua ada reproduksi seksual yang dimana perkembangbiakan makhluk hidup yang melibatkan gamet atau sel kelamin. Dengan demikian yang dimaksud reproduksi seksual bukan hanya melalui perkawinan, tetapi partenogenesis pun termasuk di dalamnya. Contoh reproduksi seksual yaitu melibatkan penyatuan gamet jantan dan betina, umumnya kita jumpai pada hewan tingkat tinggi seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Selanjutnya ada berbagai struktur pada hewan. Yang pertama ada testis, merupakan organ reproduksi jantan
pada vertebrata yang menghasilkan sperma. Yang kedua ada ovarium, organ reproduksi betina pada vertebrata yang menghasilkan sel telur. Selanjutnya ada vagina, merupakan saluran pada betina yang berfungsi sebagai tempat masuknya sperma dan tempat keluarnya bayi atau telur setelah fertilisasi. Selanjutnya ada penis yang merupakan organ reproduksi internal jantan yang digunakan untuk memasukkan sperma ke dalam vagina selama kopulasi. Selanjutnya ada uterus yang merupakan organ pada betina yang berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio atau telur setelah fertilisasi. Yang selanjutnya ada oviduk atau tube Fallopi yang merupakan saluran melintang yang menghubungkan ovarium dan uterus pada betina. Tempat fertilisasi dapat terjadi pada beberapa spesies. Selanjutnya ada kloaka atau struktur pada beberapa vertebrata seperti burung, reptil, dan monotremes yang berfungsi sebagai satu saluran untuk pengeluaran kotoran, air seni, dan reproduksi. Selanjutnya ada spermatofora adalah struktur pada beberapa arachid dan serangga yang digunakan untuk mentransfer sperma dari jantan ke betina selama kopulasi. Selanjutnya ada vulva yang dimana bagian luar dari organ reproduksi internal betina pada mamalia. Selanjutnya ada perbedaan antara organ reproduksi jantan dan betina. Jantan yang pertama ada memiliki testis sebagai organ utama yang menghasilkan sperma. Selanjutnya ada dapat memiliki penis yang digunakan untuk mentransfer sperma ke organ reproduksi betina selama kopulasi. Yang kedua ada betina memiliki ovarium sebagai organ utama yang menghasilkan sel telur. Selanjutnya ada memiliki vagina, tempat untuk menerima sperma selama kopulasi. Yang ketiga ada pada beberapa spesies betina juga memiliki uterus yang berfungsi untuk menampung dan mendukung perkembangan embrio. Selanjutnya kita memasuki sistem reproduksi pada tumbuhan yang ada dua macam cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu melibatkan alat perkawinan maupun yang tidak melibatkan alat perkawinan. Perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat perkembangbiakan disebut perkembangbiakan vegetatif atau perkembangan secara tidak kawin yang itu aseksual. Perkembangbiakan yang melibatkan alat perkawinan disebut perkembangbiakan generatif atau seksual. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa melibatkan alat perkawinan sehingga sama sekali tidak tergantung pada adanya alat kelamin. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami yang dimana perkembangbiakan vegetatif alami terjadi apabila terbentuknya individu baru terjadi dengan sendirinya atau tanpa melibatkan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami meliputi perkembangbiakan dengan membelah diri, spora, kuncup, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, rizoma, geragi, dan tunas adventif. Selanjutnya ada perkembangan vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan merupakan reproduksi aseksual yang melibatkan campur tangan manusia dalam proses perbanyakan tanaman. Berikut vegetatif buatan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada mencangkok, yang kedua ada menempel atau okulasi yang dilakukan dengan cara mengambil mata tunas dari tanaman yang spesiesnya sama dengan sifat yang lebih baik, kemudian menempelkan tunas tersebut pada tunas tanaman lain dengan spesies sama dengan tujuan memperbaiki sifat suatu individu tanaman. Selanjutnya ada menyambung atau antem. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis dengan tujuan menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Selanjutnya ada merunduk. Merunduk teknik vegetatif buatan pada stolon, contoh pada tanaman bougainville dan jasmine. Batang muda ditarik kemudian ke dalam tanah. Setelah tumbuh akar, maka batang ini didapat dipisahkan dari induknya. Selanjutnya ada stek yang merupakan teknik
perbanyakan tanaman dengan cara menanam bagian potong-potongan tubuh tumbuhan. Contoh batang singkong, induknya dipotong kecil-kecil dan ditanam kembali ke tanah. Tipe-tipe potongan akan berkembang menjadi individu baru. Selanjutnya ada kultur jaringan, merupakan usaha tanaman dengan memanfaatkan sistem totipotensi tanaman. Totipotensi adalah kemampuan suatu sel untuk membelah dan menghasilkan individu baru. Contoh tanaman yang telah diperkembangbiakan melalui kultur jaringan ada anggrek dan wortel. Selanjutnya ada perkembangbiakan generatif atau seksual. Reproduksi generatif atau seksual merupakan cara reproduksi yang melibatkan proses peleburan gamet jantan dan gamet betina. Reproduksi generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Selanjutnya ada alat reproduksi tumbuhan perhiasan bunga, terdiri atas kelopak atau sepal dan mahkota bunga atau petal. Kelopak bunga merupakan bagian dari bunga yang letaknya di dekat dasar bunga yang menyambung dengan tangkai bunga. Ada dasar bunga atau reseptil yang merupakan bagian ujung tangkai bunga yang membesar dan menjadi tempat meletaknya mahkota bunga. Selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batangnya. Ada proses penyerbukan atau persarian. Dalam proses perkembangbiakan generatif pada tanaman dikenal dengan penyerbukan. Penyerbukan atau polinasi merupakan proses awal sebelum terjadinya pembuahan. Selanjutnya ada pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada tumbuhan merupakan proses meleburnya atau menyatunya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Selanjutnya ada pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Yang disebut pembuahan ganda karena memang terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur, pembentukan zigot yang akan berkembang menjadi embrio, peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Cukup sekian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.